Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Eh, Kembali lagi bersama saya Dita Imawan. Di sini saya akan membahas terkait pengalaman menjadi seorang pengawal atau penjaga tahanan. Mungkin dari pengalaman saya bisa menjadi gambaran untuk rekan-rekan apa saja yang dilakukan oleh pengawal tahanan, penjaga tahanan, dan seperti apa mekanisme kerjanya. Jadi untuk pertama kali saya melakukan pengawalan adalah waktu di bidang tindak pidana khusus, asisten tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, menangani kasus korupsi salah satu BUMN di Indonesia. Saat itu adalah tahun 2021, itu tingkat persebaran COVID-19 sangat tinggi, jadi persidangan dilakukan secara online. Untuk sidang sendiri biasanya nanti ada dua pengawal tahanan, yang satu di rutan untuk menyiapkan Zoom meeting dengan si tersangka, dan yang satu ikut ke pengadilan tipikor untuk menyiapkan Zoom meeting di pengadilan tipikor. Untuk tersangka memang tetap berada di rutan agar persebaran virus COVID-19 tersebut tidak menyebar ke dalam rutan atau lapas. Sementara untuk yang lain, PH, jaksa, hakim, dan saksi juga ahli itu tetap di pengadilan tipikor. Keuntungannya kalau jadi pengawal tahanan itu yang jelas setiap kali rekan-rekan melakukan pengawalan itu ada anggarannya. Kalau nggak salah pokoknya 100 lebih tapi 200 kurang. Saya nggak pernah hitung karena memang kalau masalah uang nggak pernah pegang ya, selalu saya serahkan ke istri biasanya. Kemudian untuk hal-hal yang menyenangkan itu tadi, setiap kali sidang rekan-rekan akan mendapatkan honor, kalau bisa disebut dengan honor. Kemudian ketika selesai sidang biasanya nanti juga sering diajak makan dengan para jaksa atau kasih yang turut serta. Kemudian lebih nyaman karena tugas kita hanya mengawasi ya, jadi menjaga tahanan dan tidak harus stay berada di dalam ruangan. Jadi kalau misal si tersangka tersebut sudah masuk ke dalam ruangan, kita bisa menunggu di sampingnya atau duduk di bangku pengunjung, atau juga bisa keluar asal tidak terlalu jauh, karena memang untuk pengadilan tipikor itu hampir tidak pernah terjadi yang namanya tahanan itu kabur atau melarikan diri. Kemudian dukanya adalah ketika di jadwal ada beberapa saksi yang diperiksa secara bersamaan. Biasanya ketika saksi itu lebih dari 5, atau apalagi sudah ada saksi ahli, itu mungkin bisa pulang larut malam atau bahkan
sering sampai di atas jam 10 malam ketika kita sedang menjaga sidang korupsi. Selain itu juga kalau di Kejaksaan Tinggi itu karena hanya menangani sampai pra penuntutan, maka ketika sudah P21 atau berkas sudah lengkap, maka akan dilakukan pelimpahan ke PN. Maka dari kejaksaan itu dari Kejaksaan Tinggi maksud saya itu melakukan koordinasi dengan Kejari setempat untuk melakukan pelimpahan ke pengadilan tipikor. Kemudian saat melakukan pelimpahan itu biasanya kita juga ikut serta dalam pelimpahan karena kita yang akan menjaga, apalagi nanti sebelum limpah itu kan dari rutan kita ambil, kemudian kita ke rumah sakit dulu mencari surat sehat, kemudian dari rumah sakit langsung menuju ke Kejati dulu biasanya untuk pemeriksaan tersangka terakhir. Kemudian setelah itu langsung dibawa ke Kejari yang bersangkutan untuk dilakukan limpah. Biasanya kita juga nanti akan diminta untuk menyiapkan BA-BA, antara lain BA penitipan tersangka, penitipan barang bukti, pokoknya kelengkapan administrasi itulah yang akan diserahkan ke Kejari yang bersangkutan. Itu untuk pengalaman di bidang tindak pidana khusus. Sementara kalau untuk di bidang tindak pidana umum kurang lebih sangat singkat, karena untuk bidang tindak pidana umum tersebut hanya menangani penuntutan. Berarti kita hanya akan ikut di persidangan. Biasanya kalau di pidana umum justru pengawasannya harus ekstra karena satu pengawal itu bisa membawa puluhan. Jadi tergantung, kadang bisa sampai 30, 40 itu masih memungkinkan seharinya. Dan kadang karena beberapa Kejari itu kekurangan staf, maka hanya ada satu pengemudi dan juga satu pengawal. Cara mengatasinya memang agak susah, cuman biasanya itu satu borgol untuk 2 tangan. Jadi dibuat seperti kelabang kalau tahu. Jadi yang semua tangan itu saling dieratkan dengan borgol yang sama. Jadi misal satu borgol nih buat si A dan si B, kemudian borgol yang kedua buat si B dan si C. Jadi begitu urutannya sampai selesai, biar cepat. Itu ngiket borgolnya biasanya diurutkan sesuai dengan jadwal yang akan sidang. Yang paling depan biasanya yang paling pertama sidang, dan begitu terus ke belakang sampai selesai. Kemudian kalau bidang pidum itu biasanya kan
singkat ya, paling cuman 15 atau paling lama setengah jam itu selesai. Cuman kalau bidang bidum itu karena tersangkanya banyak, jadi harus bolak-balik pulangnya tergantung dengan jumlah tersangka. Kalau tersangkanya banyak juga bisa pulang larut, bisa sampai jam 7, jam 8 malam, itu memungkinkan. Jadi kalau rekan-rekan banyak yang bertanya tentang jam kerja, apakah jam 8 masuk, jam 4 tank pulang. Kan kalau anak-anak zaman kita atau generasi saya itu sukanya tenggu, waktu tank kitaku. Itu nggak bisa di kejaksaan karena kita harus menyesuaikan dengan kondisi ketika banyak tersangka atau banyak yang diperiksa, maka akan juga membutuhkan waktu yang lama, dan karena itu adalah tugas kita, pengabdian kita, maka kita juga harus melakukannya dengan ikhlas dan senang hati. Kemudian untuk yang perlu rekan-rekan perhatikan, untuk rekan-rekan menjadi lebih berhati-hati ya. Banyak yang terutama anak-anak baru itu ketika melakukan penjagaan terhadap atau pengawalan terhadap tahanan yang sedang sidang itu lalai atau kehilangan mungkin 1 atau 2 tahanan. Kalau tahanan tindak pidana umum itu kadang sering kabur ya. Kadang alasannya mau kencing atau mau kemana gitu dengan alasan yang macam-macam biasanya. Kemudian nanti mereka ketika rekan-rekan tidak waspada akan melarikan diri, dan itu akan membuat rekan-rekan nanti mendapatkan hukuman disiplin, bisa sampai dengan penundaan kenaikan pangkat, atau bahkan kalau ternyata yang rekan-rekan lepaskan, yang rekan-rekan teledor dan membuatnya lepas itu adalah penjahat yang berbahaya, bisa sampai dengan pemberhentian rekan-rekan. Maka untuk pengawal tahanan itu karena memang grade-nya tinggi, masih ketika sidang rekan-rekan mendapatkan tambahan honor, kemudian memiliki pelatihan bela diri, harusnya rekan-rekan lebih waspada kalau mengawasi para tersangka yang mengikuti persidangan. Kalau perlu, misal rekan-rekan tidak memiliki teman untuk membackup yang lain, maka rekan-rekan ketika ada yang mau izin untuk ke kamar mandi atau makan atau yang lain sebagainya, itu nggak usah dikasih, biarin nanti orangnya buang air di situ atau gimana pun, itu biarkan, daripada rekan-rekan nanti yang akan menanggung akibatnya. Kemudian juga banyak cerita ketika sedang melakukan pengawalan itu mendapat kekerasan dari tersangka atau para tahanan. Itu juga rekan-rekan harus bisa menyesuaikan, karena rekan-rekan kan punya basic bela diri, jadi harus tetap
mengamankan, akan tetapi juga menjaga diri rekan-rekan. Jangan sampai ketika rekan-rekan terpancing emosi, nanti ada yang salah satu melakukan tindakan yang fisik atau sesuatu yang kasar terhadap rekan-rekan justru hanya terfokus pada satu tahanan itu dan melupakan yang lain, sehingga yang lain juga bisa mengambil kesempatan untuk kabur, karena itu resikonya sangat besar bagi rekan-rekan dan juga satker rekan-rekan nantinya. Maka jangan sampai rekan-rekan teledor dalam menangani para tahanan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.